sebenarnya sudah saya upload di layar. Nanti setelah ini kalian bisa mendownloadnya ya, bisa membukanya. Oke ya. Yang pertama yaitu kita akan bicara tentang Microsoft Word. Nah, oke, langsung aja. Definisi dari Microsoft Word itu apa? Microsoft Word itu adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Ya, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, ya, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Ya. Ya, jadi Microsoft Word ini merupakan suatu perangkat lunak ya, yang tentunya kalau dibilang sekarang ini untuk bagi para pekerja ya, terutama di perkantoran, di instansi, itu wajib untuk bisa menggunakan Microsoft Word. Ya. Setidaknya paham apa itu Microsoft Word, bisa menggunakannya. Dan saya pun tahu di sini juga nanti banyak yang menu-menu di sini, dan menu-menu ini tentunya mempunyai fungsi masing-masing. Ya, banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang Microsoft Word, menunya itu banyak sekali ya. Kita bisa memanfaatkannya. Bahkan ada fitur-fitur yang mungkin kita juga belum pernah mencobanya, juga ada ya. Jadi setidaknya ketika menggunakan Microsoft Word itu kita tahu menu-menu secara umumnya ya untuk menggunakan Microsoft Word itu sendiri. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang Microsoft Word itu, seperti biasa nih saya ingin tanya kepada kalian ya. Microsoft Word itu biasanya digunakan untuk hal apa sih ya? Ya, ada yang mau berpendapat, silahkan aktifkan mikrofonnya, nggak apa-apa. Microsoft Word itu biasanya digunakan untuk apa nih? Nah, Saya Pak. Oke, Dava, silakan Dava. Microsoft Word itu bisa dibuat untuk mengerjakan artikel, terus bisa mengerjakan tugas-tugas yang kayak paper gitu Pak. Oke, thank you Dava. Kamu gamers Dava atau bukan? Enggak Pak, emang saya lagi beli baru beli headset kayak ginian Pak, biar enak. Berarti baru nih, new ya? Iya Pak, betul. Oke, harganya mahal nih. Gamers dia Pak, gamers. Oh, gamers tuh, ada yang bilang gamers tuh. Kamu nggak mengakui nih, Dava. Lagi main game dia Pak itu. Oh, lagi main game ya? Pak. Oh, jangan-jangan di sebelahnya tuh lagi main game ya nih. Jangan nih, Dava nih. Halo Dava? Iya Pak. Ya, Dava. Lagi main game sebelahnya nih. Enggak Pak. Tadi baru sebelum kelas Faisal Pak. Sebelum kelas saya main tadi, tapi sekarang enggak. Oke, berarti benar ya, gamers ya kamu. Iya Pak. Udah kelihatan wajahnya soalnya. Dari wajahnya tuh kelihatan. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat tadi buat bikin artikel, paper, oke. Bikin CV Pak. Oh, Siska, CV ya, oke. Iya. Kamu pernah bikin CV menggunakan ini? Kenapa Pak? Pernah bikin CV menggunakan Microsoft Word? Pernah sekali. Pernah sekali. Untuk apa? Untuk melamar pekerjaan? Enggak. Atau mungkin untuk mendaftar perguruan tinggi? Buat tugas sih Pak. Oh, buat tugas. Oh, tugasnya bikin CV ya? Iya. Oke. Kamu lulusan dari mana? SMK atau SMA? Dari SMA. Oh, SMA. Oke. Waktu SMA sudah ada pelajaran komputer enggak? Katanya SMA tidak ada. Di SMA saya nggak ada. Nggak ada ya? Berarti oke. Berarti otodidak ya, belajar sendiri ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Siska. Ada lagi? Tadi Siska bisa buat bikin CV Pak. Oke, bisa juga. Ada lagi yang lain mungkin? Bikin surat Pak. Oke, surat apa nih Mas Rizal? Surat cinta ya? Lamaran Pak. Wih, surat lamaran untuk melamar si doi. Sama kerja Pak. Oh, ngelamar kerja. Keren, lamaran untuk si doi. Oke. Oh, berarti sudah bekerja Rizal, sudah pernah? Enggak Pak.
Oh, belum. Bikin surat lamaran pekerjaan ya. Itu kamu emang sudah pernah bikin ya sendiri di Microsoft Word atau hanya sekilas aja? Ini bisa buat bikin surat, Pak. Gitu. Apa kamu memang sudah mempraktekannya, Rizal? Pernah Pak di pelatihan. Oh, pelatihan. Oke. Pelatihannya apa, mandiri atau mungkin dari sekolahan? Jadi itu dari Kemnaker. Oh, Kemnaker. Oke. Gratis ya? Iya. Oke, bagus ya. Memanfaatkan ya pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Satu lagi? Ngerjain tugas, Pak. Udah, oke. Apa dia ngerjain tugas? Iya, Pak, ngerjain tugas. Biasanya ngerjain tugas suruh menggunakan Microsoft Word ya. Ini ya, nyindir, Pak. Ini nyindir saya nih, salah satunya nyindir saya. Kagak, Pak, emang kebanyakan juga gitu, Pak. Gitu. Bapak doang gitu. Oke, ada nggak lebih spesifik lagi mengerjakan tugas? Kan ambigu ya, mengerjakan tugas itu kan banyak. Proposal, Pak. Oke, proposal ya, bisa bikin proposal ya. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya tadi yang sudah berpendapat ya. Betul sekali ya. Pendapat kalian, fungsi dari Microsoft Word itu apa? Banyak sekali ya untuk membuat, tadi ada yang bilang paper, artikel, kemudian surat lamaran, kemudian proposal, CV ya. Oke, betul sekali. Nah, oke, kita lanjut. Yang fungsinya ya, Microsoft Word digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks ya. Misalnya surat. Surat itu macam-macam ya, ada surat lamaran, surat undangan, terus apalagi surat kerjasama atau MOU dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada untuk brosur. Ternyata Microsoft Word itu bisa buat ini ya, membuat brosur ya sebenarnya. Kartu nama juga bisa. Membuat buku jelas. Jurnal oke, tadi ya singgung paper dan lain-lain. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa Microsoft Word itu sendiri mempunyai fungsi sama seperti software lain. Contohnya CorelDRAW ya. Mungkin ada yang sudah tahu CorelDRAW ya. Jadi CorelDRAW itu memang fungsinya untuk membuat ya, seperti brosur, poster. Nah, ternyata Microsoft Word itu juga bisa digunakan untuk membuat brosur ya. Walaupun fiturnya itu tidak selengkap di CorelDRAW ya. Tetapi jangan salah bahwa Microsoft Word itu juga bisa digunakan untuk membuat poster, flyer, dan lain sebagainya. Dan juga kartu nama. Tetapi kalau kita berbicara mengenai unsur keindahan, ya, unsur menarik tidaknya, itu lebih baik kalau kita berbicara untuk membuat brosur, flyer, kemudian kartu nama, itu lebih bagus menggunakan yang namanya CorelDRAW. Seperti itu. Jadi untuk Microsoft Word itu sendiri lebih kepada untuk membuat tadi ya proposal, skripsi, kemudian surat, ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian next ya. Ini adalah sejarah dari Microsoft Word ya. Untuk Microsoft Word itu sendiri itu diciptakan itu pertama kali pada tahun 1983. Ini ya. Yang saya tunjukin ya. Jadi pertama kali itu versinya itu ada di 1983. Kemudian versinya berkembang lagi di tahun 1985, di 86, 89, 89 lagi, 91, 93, 95, 97 ya. Kemudian ada 2000, 2002, 2003, kemudian ada 2007, 2010, 2013, 2016, dan 2019. Nah, ini adalah versi ya, sejarah dari Microsoft Word ya, berdasarkan survei dari Glitz ini ya. Jadi versinya itu sudah banyak sekali ini ternyata ya. Kalau kita melihat dari sejarahnya ini ya, yang terbaru 2019. Nah, kalian pakai yang mana? Ya, mungkin di sini tentunya ya memiliki versi yang berbeda-beda di laptopnya kalian masing-masing. Ada yang mungkin versi 2013, 2010, atau bahkan 2019. Tetapi tidak masalah, fiturnya itu juga hampir sama.
cuma hanya berbeda sedikit saja. Nah, cuman keunggulannya jika sudah di versi 2019 itu ketika akan membuka yang versi 2010 versi di bawahnya dia akan mudah ya, dalam artian bisa membuka versi yang di bawahnya. Tetapi jika laptop kalian misalnya 2010 membuka file yang disimpan menggunakan versi 2019, nah itu biasanya nanti datanya atau tulisannya pun akan berantakan. Ya, karena beda versi ya. Jadi setidaknya ya kalau pengen aman ya menggunakan versi yang terbaru. Ya, seperti itu. Oke ya, kemudian ini adalah penjelasan tentang menu-menu yang terdapat di Microsoft Word ya. Ada ini kita lihat di sini ya, ini ke PowerPoint-nya. Ini ada filenya, ini ada icon-iconnya ini ya, banyak sekali. Ya, ini ada bagian insert. Ya, ini ada penjelasannya, banyak sekali ini. Kalau saya bacakan juga terlalu lama ya, jadi nanti kalian silakan bisa membacanya ya di layar. Jadi sudah saya upload materinya, silakan kalian bisa pelajari lagi di layar. Karena nanti ini saya akan mengajarkan atau akan memberikan pelatihan ya kepada kalian. Jadi makanya ini nanti silakan bisa dipelajari sendiri ya. Kalian nanti ini hanya fitur-fitur aja sih buat nambah-nambah ilmu kalian. Bisa dibaca nanti. Ini tab draw gunanya untuk apa, bla bla bla. Ya. Jadi untuk materi penjelasan sekilas tentang Microsoft Word itu dari mulai pengertian, fungsi, ya, kemudian sejarahnya, versinya, ya. Kemudian ini tentang menu-menunya apa aja, fungsinya untuk apa, dan kemudian akan saya lanjut ke praktek ya. Nah, praktek yang akan saya ajari di sini yaitu tentang hal umum ya, yang biasanya digunakan ketika sudah bekerja ya di kantor, di perusahaan, di instansi, di perguruan tinggi atau dimanapun. Nah, biasanya Microsoft Word itu digunakan salah satunya yaitu untuk membuat surat undangan. Nah, membuat surat undangan, kemudian nanti kita juga akan belajar berkesinambungan setelah membuat surat undangan, kita akan membuat amplop nih, bagaimana cara membuat amplop. Karena sebuah instansi atau perusahaan yang bagus itu tentunya amplopnya itu harus ada kopnya juga ya. Ada kopnya, terus kemudian kepada siapa, alamatnya di mana, undangan itu ditujukan. Ya. Jadi tidak amplop polosan ya. Jadi nanti kita akan belajar cara print amplop agar amplop tersebut nanti keluar kopnya dan nama dan alamat gitu ya. Jadi akan saya berikan pelatihan tentang dua ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada akan saya lanjut ke prakteknya. Ada pertanyaan tidak? Oke. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya lanjut nih ke prakteknya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, saya lanjut. Sebentar. Saya buka dulu Microsoft-nya. Saya tutup dulu nih. Saya tutup. Saya masuk ke oke ini ya. Yang pertama yaitu saya akan mengajarkan tentang membuat surat undangan ya. Oke. Sudah tampil ini? Sudah ada, Pak. Sudah ya. Oke. Oke, ya. Jadi ini saya sudah siapkan dulu mentahannya ya. Jadi ini merupakan isi dari surat undangan ya. Jadi biar tidak terlalu lama, saya harus mengetik satu persatu kan terlalu lama. Jadi sudah saya siapkan mentahannya, ya.
Dan saya yakin di sini ya kalian semuanya tentunya bisa lah ya membuat seperti ini ya. Tinggal diketikkan saja seperti ini, bisa lah menurut saya. Jadi tidak usah saya ajarkan lagi. Ini kan hal dasar. Tentunya kalian juga tahu lah bagaimana cara membuat ini tulisan miring, kemudian tebal, underline, ya. Kemudian mencoret tulisan gimana, mengecilkan tulisan, membesar itu adalah hal-hal yang umum lah ya. Dan tentunya kalian pastinya sudah tahu itu. Ya. Jadi ini saya akan memberikan contoh ya tentang ini ya seminar nasional yang diadakan oleh Atpusi. Ya. Ini adalah surat undangan yang memang saya buat ya. Atpusi ini. Atpusi itu merupakan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Nah, ini adalah salah satu organisasi di bidang perpustakaan ya. Jadi ini salah satu organisasi yang saya ikuti ya Atpusi ini ya. Jadi dan kebetulan juga saya masih memegang di Kota Semarang ya, ini saya masih menjabat ketuanya di Kota Semarang. Kenapa di Kota Semarang? Karena dulu ya saya itu pernah bekerja menjadi pustakawan ya. Mungkin saya sudah pernah bercerita sebelumnya. Pustakawan SD ya di daerah Semarang. Nah, waktu menjadi pustakawan itulah saya bergabung di organisasi ini. Ya. Makanya ini salah satu kegiatan yang saya adakan ya, yaitu pelatihan SLIM. Nah, sebelumnya di sini sudah tahu organisasi perpustakaan apa aja nih yang kalian tahu? Saya pengen tahu nih. Apa aja nih selain Atpusi? IFLA. IFLA, oke, itu internasional, oke. Boleh. Ya. IPI, Pak. Apa, Mas Tri? IPI. IPI ya. Oke. Ada lagi? Betul sekali, IPI. Ada yang tahu lagi organisasi yang mungkin pernah didengar kalian, organisasi seputar perpustakaan? Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Ada FFPTI, ya. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia, terus ada ICP, Ikatan Sarjana Perpustakaan Indonesia, kemudian ada IPI ya, yang pertama itu adalah IPI ya, Ikatan Pustakawan Indonesia ya, itu yang pertama ya. Nah, bedanya ya tentunya kalau IP itu mencangkup semuanya ya. Kalau IP itu mencangkup perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Nah, kalau Atpusi yang saya ikuti ini hanya ada di perpustakaan sekolah saja. Ya. Jadi untuk perpustakaan perguruan tinggi tidak masuk di Atpusi, ya. Tapi masuknya bisa di IP dan di lain-lainnya. Oke, itu ya seputar organisasi sih sedikit pemberian masukan ya kepada kalian tentang seputar organisasi perpustakaan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah lulus nih dari sini, kemudian ternyata kalian bekerja di perpustakaan sekolah. Nah, kalian nih wajib nih ikut ini organisasi ini ya, Atpusi ya, untuk menambah wawasan dan menambah teman. Bisa sharing-sharing di sini. Ada banyak kok di daerah-daerah. Daerah Semarang, kemudian Banyumas, Tegal, Jakarta, dan lain sebagainya. Oke, itu aja pengenalan organisasi ya, seputar organisasi. Saya lanjut ke prakteknya. Oke. Ya. Jadi ini mentahannya ya, seperti ini. Nah, kemudian yang akan saya ajarkan pertama kali yaitu bagaimana caranya untuk membuat garis. Jadi ketika membuat kop surat itu tentunya kan ada garis di sini nih. Set ya. Lah bagaimana caranya untuk membuat garis itu? Ada banyak cara. Yang pertama ya yaitu kursornya kita letakkan di bawah ini nih. Nomor telepon ini ya. Kita taruh tengah aja wis biar kelihatan. Ya. Taruh tengah, taruh pinggir atau kanan itu sebenarnya sama aja nggak masalah ya. Ini saya contohkan aja ditaruh di tengah ini kursornya. Kemudian kita bisa mengetikkan
strip ya, tanda strip 3, 1, 2, 3 ya. Seperti ini, kemudian kita klik enter. Nah, akan menjadi seperti ini ya garisnya. Nah, tetapi jika menurut kalian kurang bagus, kurang menarik ya, karena garisnya terlalu ini Pak, terlalu kecil ya, kurang tebel. Nah, kita bisa ganti lagi nih. Kita bisa menggunakan sama dengan. Coba ya kita menggunakan sama dengan ya. 1, 2, 3. Kita ketikkan 3 kali, kemudian kita klik enter. Jadinya seperti ini. Menjadi 2 garis ya. Set. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalnya, Pak, ini Pak kurang tebel Pak, kurang bagus Pak. Nah, oke, bisa diganti lagi. Silakan menurut versi kalian. Kita hapus. Nah, kemudian kita bisa menggunakan yang namanya ya, home, kemudian ini ya. Kita klikkan di bottom border ya, ini. Kita klikkan di sini. Ya, kemudian kita setting dulu nih. Nah, kita klik borders and shading. Nah, di sini di style ini ya, kita pilih. Nah, ini kan banyak nih garis-garisnya, ada putus-putus. Nah, ada yang ini seperti ini. Kita tinggal pilih aja. Contoh ya, saya ambil ini, set. Nah, ini kan masih, ini munculnya nanti di pinggir-pinggir nih, kotak ini nih. Bordernya masuk di pinggir-pinggir ini. Gimana caranya? Kita hilangkan, kita masuk ke setting ini ya. Setting, kita pilih none. Ya, ketika kita pilih none, kita kemudian pilih OK. Nah, apa yang terjadi? Ternyata belum muncul. Ya, karena tadi itu baru menyeting saja. Nah, untuk memunculkannya, kita kembali lagi di sini, di home, ya, kemudian di borders and shading, klik. Nah, baru kita menuju ke top border. Nih ya, untuk memunculkan garis ini nih, garis di atas ini. Ya. Kita klikkan, set. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya. Garisnya seperti ini, lebih tebal ya. Kalau misalnya mau ganti lagi bisa. Kita kembali lagi ke sini, ya, ke border shading. Nah, kita pilih lagi di style, mau pilih yang mana nih, yang ini atau yang ini, bebas. Kemudian kita klikkan OK. Ya. Jadi proses untuk membuat garis tepi yang bagus itu ya seperti itu caranya tadi ya. Ada pilihannya, terserah mau pakai yang mana. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu memunculkan simbol. Nah, kita ambil contoh di sini kan HP nih. Kita hapus aja ya, ceritanya kita hapus. Kemudian kita ingin memasukkan gambar simbol telepon. Nah, caranya bagaimana? Caranya kursor kita letakkan di sini ya, sebelum nomor HP. Oh iya, sebelumnya ini sudah ada yang merekam belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah ada ya. Jadi maksudnya barangkali nanti lupa bisa bisa muter videonya lagi nih. Jadi tonton ulang. Oke, terima kasih Siska. Oke, saya lanjut. Untuk memunculkan simbol ini ya, simbol gambar telepon, yang perlu dilakukan adalah kita menuju ke menu ini, insert ya. Ini klik menu insert, kemudian ke simbol. Nah, kita klikkan ke simbol. Nah, ada ini ya, gambaran telepon seperti ini. Nah, ini kenapa sudah muncul? Karena saya sudah pernah menggunakannya. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah menggunakannya, tentu tidak akan muncul gambar ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, yang harus dilakukan adalah lagi klik simbol, kemudian klik more simbol. Jadi kita cari dulu nih gambarnya. Nah, kemudian kita menuju ke fonts, ini jenis tulisan. Ini banyak kan, banyak sekali nih. Ada ini ya, banyak pilihannya. Nah, untuk mencari gambar telepon, ya kita pilih yang ini, Wingdings. Wingdings ini ya. Nah, ini bukan yang 23 tapi yang ini. Wingdings aja. Klik. Nah, kita cari, oh ada ini ternyata. Ya udah, kita klikkan simbol teleponnya, kemudian kita insert. Satu kali. Klik. Oke. Sudah keluar, kita tinggal close aja. Ya, seperti ini ya. Muncul simbol teleponnya ya. Jadi itu cara untuk menggunakan simbol. Nah, kemudian
langkah yang ketiga yaitu setelah membuat garis, kemudian memunculkan simbol, yaitu menaruh logo. Ya. Jadi di sini butuh yang namanya logo ya, logo Atpusi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Untuk menampilkan logo Atpusi juga ada beberapa cara ya. Oke, jadi yang pertama itu kita bisa masuk ke menu Insert lagi, kemudian klik ke Picture. Nah, klik, oke. Kemudian kita cari nih, datanya di mana, foldernya di mana. Misalnya di sini kita cari ya. Cari foldernya. Oke, ini ya. Ini logonya. Kita klik, kemudian insert. Oke, ya, muncul. Itu cara yang pertama. Oke. Saya back ya. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa melalui folder ini, membuka folder. Kemudian kita cari nih letaknya di mana ya. Nah, kebetulan saya sudah membukanya foldernya. Jadi ketika kalian sudah mencari foldernya di mana, nah, caranya yaitu kita bisa namanya drag ya, mengedragnya. Klik tombolnya kiri, tekan terus, klik terus sambil digeser. Kemudian kita cari filenya nih. Nah, ini filenya di Word ya. Kemudian kita lepaskan di sini ya. Kita mau taruh di mana? Di sini. Kita lepaskan di sini. Set. Ya. Oke, sama ya, muncul juga logonya. Nah, cara yang ketiga, kita back lagi. Yaitu kita masuk ke folder lagi. Kemudian kita klikkan gambarnya. Kemudian kita copy. Ya, itu cara yang ketiga. Kita copy, kita menuju ke Word-nya lagi, kemudian kita paste. Set, ya, sama ya. Oke, jadi terserah kalian mau pakai yang mana, nyamannya yang mana, yang ke satu, kedua, atau yang ketiga. Ya. Nah, ketika gambarnya sudah seperti ini ya, ini kan besar nih. Nah, kita sesuaikan aja, kita kecilkan. Ya. Nah, ketika kita kecilkan seperti ini ya, ketika kita geser-geser gambarnya, nah, maka tulisannya pun akan menjadi berantakan ya ini ya. Kita lihat ya. Set. Ya, oke, berubah-ubah tulisannya nih. Ya. Tulisan yang ini ya, berubah-ubah, kita geser. Nah, bagaimana caranya biar tidak seperti ini? Ya. Caranya yaitu kita menuju ke menu format. Nah, kita klikkan dulu. Nah, kita klikkan dulu logonya. Kemudian kita klik format. Ya. Kemudian kita masuk ke wrap text. Nah, kemudian pilih in front of text. Klik. Nah, maka yang terjadi adalah ketika kita menggeser-geserkan gambar logo ini, maka ya tulisannya pun tidak akan berubah. Ya. Aman ya. Tulisannya aman. Nah, oke, kita sesuaikan di sini. Set seperti ini, kita sesuaikan. Ya, oke, sudah. Nah, udah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah logo sudah siap, tanda tangan. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memunculkan tanda tangan? Nah, jadi ini ketika kita akan menggunakan tanda tangan digital ya, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan. Ya. Agar bisa digunakan dengan benar ya, tidak disalahgunakan tanda tangannya. Jadi kita harus minta izin dulu. Nah, ketika sudah mendapatkan izin, maka kita bisa menggunakan tanda tangan digital ini. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti ini, seperti logo. Kalian tinggal mau pilih pakai cara yang mana ya. Kalau saya lebih nyaman menggunakan yang drag aja nih. Tadi kan 3 nih, saya sudah siapkan tanda tangannya. Nah, kita klik, kemudian kita pencet Ctrl, Ctrl, agar 3-tiganya keblok ya. Kemudian kita drag nih, klik kiri, klik terus. Kemudian kita cari filenya. Nah, kita letakkan di sini. Oke, mana tanda tangannya? Oh, di sini. Ini besar-besar ya. Nah, tinggal disesuaikan saja. Kita kecilkan aja. Nah.
Kita kecilkan. Sebenarnya enak nih kalau sekarang ini, kalau sudah punya tanda tangan digital seperti ini, jadi kita nggak usah meminta tanda tangan. Yang penting kita izin aja, Pak, mau pakai tanda tangannya nih, boleh nggak gitu. Kalau diizinkan ya udah kita pakai seperti ini aja, lebih simpel. Oke, sebentar, ini kita sesuaikan dulu. Nah, jangan lupa ini kalau misalnya kita langsung letakkan di sini, tulisannya akan berantakan, kan? Berantakan. Nah, caranya seperti tadi waktu logo, kita harus membuat gambar tersebut agar lebih teratur. Kita klik wrap text, kemudian in front of text. Ya. Begitupun dengan yang lainnya, sama ya, dibuat seperti itu. Oke, sudah semua. Kita tinggal menyesuaikan aja nih. Nah, sesuaikan aja. Taruh di sini, di ketua panitianya. Kemudian yang ini taruh di sini, di sekretaris. Kemudian untuk ketua adpusinya taruh di sini. Oke, taruh di sini ya. Nah, oke, sampai sini ini adalah tadi ya. Cara membuat surat undangan seperti ini ya. Tadi saya memberikan cara membuat garis, simbol, kemudian memasukkan logo, tanda tangan. Nah, kalau melihat unsur surat seperti ini, kira-kira yang kurang apa nih? Ada yang tahu enggak? Kalau struktur undangan seperti ini, kira-kira yang kurang apa nih? Logonya sudah ada nih, ya. Isinya sudah lengkap, tanda tangan udah ada. Kira-kira yang belum apa? Ada yang tahu enggak? Mungkin yang sering bikin surat. Stempel, Pak. Oke, betul. Stempel ya. Betul sekali. Jadi kita tinggal menambahkan yang namanya stempel. Nah, stempel juga sudah enak nih sekarang. Bisa juga didigitalkan. Bisa contohkan. Ya, ini ada stempelnya ya. Oke, saya drag aja. Saya masukkan ke sini. Kita atur seperti biasa, format, wrap text, in front of text. Ya. Kita kecilkan. Sesuaikan ya. Oke, seperti ini contohnya. Nah, agar terlihat seperti nyata, maka sebaiknya tanda tangannya itu berada di atasnya stempel. Ini kan posisinya stempel berada di atasnya tanda tangan ya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita klikkan tanda tangannya, kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih order, kemudian klik bring to front. Ya. Bawa ke atas, taruh di atas, paling atas. Nah, oke, jadi ini posisinya sudah terbalik ya, tanda tangannya yang berada di atas. Ya. Jadi biar terlihat seperti aslinya. Oke ya, sampai sini ya untuk surat, untuk pembuatan surat sampai sini. Sudah paham sampai sini untuk surat yang tadi saya ajarkan untuk garis, simbol? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Saya lanjut ke amplop ya. Sekarang bagaimana caranya untuk membuat amplop untuk agar amplopnya ada kop suratnya seperti ini dan ada nama dan alamat. Kita buka file, kemudian new, kita buka halaman baru ya. Oke, kosong seperti ini. Nah, langkah yang dilakukan pertama adalah mengatur halaman ini nih. Anggap aja ini kertas ya, ini kertas ya. Ini kan terlalu besar ya. Maka kita kecilkan. Caranya adalah kita masuk ke page layout. Ya, kemudian margin, klik margin. Karena kita akan membuat amplop, maka kita ubah nih dari normal menjadi narrow. Klik narrow. Oke, seperti ini. Nah, kemudian orientation-nya kita ubah juga. Klik. Pak, mohon maaf Pak, screen masih di surat tadi. Oh iya, sorry. Belum berubah ya Mas ya. Oke. Thank you. Saya berarti ulangi lagi, stop dulu ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan.
Saya back dulu. Oke. Gimana? Sudah muncul halaman kosong ya? Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kita buat halaman kosong ya seperti ini. Kita ubah nih ukurannya. Nah, pertama kita masuk ke pack layout nih. Ya. Kemudian klik margin. Setelah itu dari normal kita rubah ke narrow. Ya, jadi seperti ini. Kemudian orientation-nya kita juga rubah nih jadi landscape. Klik. Nah, ya. Nah, ini masih terlalu besar nih, Pak. Oke, kita ubah ukurannya. Caranya kita menuju ke size. Kemudian more paper size. Kita klik. Nah, di sini kita rubah nih, di weight-nya kita rubah. Untuk ukuran amplop itu ukurannya adalah 23. Dan height-nya kita juga rubah menjadi 11. Setelah itu ya kita klik OK. Nah, kan berubah ya. Ini ukurannya sudah sesuai dengan ukuran amplop yang biasanya digunakan untuk undangan. Ya, kita berbesar sedikit ya. Sedikit dulu aja, nggak apa. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan di sini kop suratnya ya, biar amplopnya lebih terlihat resmi. Kita copy aja nih menggunakan yang tadi ya. Surat undangan tadi kita copy aja. Oke, kita copy ya. Kemudian tadi nggak keluar ya di tempat kalian, nggak keluar ya. Nggak apa ya. Jadi ini tadi saya ini ngopi copy yang tadi ya. Surat undangan tadi dibuat, kemudian saya paste di sini. Sorry, pastenya bukan pakai yang ini. Pastenya pakai yang ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan nih. Kita sesuaikan seperti ini ya. Nah, ini kayaknya terlalu, kita kecilkan lagi aja coba. 12. Nah, seperti ini. Oke. Ini kecilkan lagi sedikit. Ya, seperti. Nah, kemudian kita membuat garisnya. Kita letakkan kursor di bawah ya, di bawah ini ya. Seperti tadi sama caranya. Kemudian kita menuju ke border. Kita langsung ke top border aja ya. Kenapa? Karena tadi kita sudah menyetingnya. Jadi otomatis settingannya masih sama. Jadi kita langsung aja ke top border, tidak usah nyeting lagi di borders and shading. Kita langsung ini aja. Klik, ya kan? Sudah muncul ya, seperti ini. Nah, kemudian biasanya kalau surat itu di sebelah video ini kita kasih tulisan nomor suratnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah di sini kita beri keterangan kepada siapa surat itu akan diberikan, kemudian alamatnya di mana. Nah, kita beri di sini. Caranya yaitu kita menuju ke insert, ya, kemudian save sini. Ya, kemudian kita cari nih, pilih yang mana. Nah, saya pilih yang ini ya, bentuk yang ini. Kemudian saya letakkan di sini. Pas. Ini berwarna biru ya. Nah, untuk menghilangkan warna biru ini, kita bisa menuju ke format, kemudian save file. Klik, kemudian klik now file. File ya, ini ya. Nah, maka warnanya pun akan menjadi putih. Nah, kemudian ini masih biru, Pak. Kayaknya kurang cocok deh, Pak, kalau biru. Ini aja hitam, masa ini biru? Nah, maka kita bisa mengganti warna garis ini. Caranya, kita ke menu format, kemudian kita menuju ke save outline. Ini ya, kita klik, kita pilih warna hitam. Oke, sudah berwarna hitam. Nah, kemudian, Pak, saya lihat-lihat kok ini kayaknya ketebalan deh, Pak. Garis hitamnya nih, Pak. Nah, kalau kayak gitu bisa nih kita ubah ya. Ininya apa namanya garisnya biar lebih kecil lagi. Caranya kita menuju ke menu format lagi, format, klik. Kita klikkan dulu ini ya. Ini bentuknya ini, kita klik kemudian format. Kemudian masuk ke save outline lagi. Kemudian kita pilih di wake. Ini ya.
Nah, ini ada ketebalannya nih. Ini lebih tebal, lebih kecil lagi, lebih kecil, lebih kecil. Nah, sesuaikan aja, pilih yang mana. Anggap aja ya, pilih yang nomor 1. Klik. Nah, oke, saya pilih ini aja, Pak. Oke. Pilih yang ini ya, ketebalannya seperti ini. Nah, kemudian cara untuk memberikan teks di sini ya, ketika kita klik di sini tidak akan muncul ya. Munculnya tetap di sini, di sini, di sini, di sini. Caranya adalah kita mengklikkan bentuk ini ya, seperti ini, kemudian klik kanan. Kemudian add text. Ya, maka akan muncul kursor ya. Baru kemudian bisa diberi keterangan. Contohnya kepada Pak, ini nggak ada warnanya Pak tulisannya. Oke, mungkin ini harus di-setel dulu berubah menjadi warna hitam. Ada nggak warna hitam? Belum ya? Warna hitam kembali lagi. Oke. Sudah ya? Sudah muncul warnanya. Saya lanjut yang terhormat. Ya. Oke, kita rubah ke rata kiri ya. Beri enter. Ini kepada siapa? Kita anggap aja nih ya. X ya. Kemudian kita enter di mana? Kita enter, kita tab. Alamatnya di mana? Ini masih belum diketahui. Anggap aja XX ya. Oke, seperti ini strukturnya. Kepada yang terhormat siapa, di tempatnya di mana. Oke. Nah, jadi ini adalah format membuat amplop ya. Agar amplop terlihat lebih bagus. Nah, kemudian untuk memunculkan nama ini gimana, Pak? Sedangkan undangannya itu banyak sekali, Pak. Mungkin mengundang sampai 100 orang. Wah, kalau 100 orang tulis satu-satu capek ya. Jadi, sebaiknya kita sudah punya data dulu nih di Excel agar lebih enak. Nah, jadi ketika mengundang banyak orang, lebih enak menggunakan ini. Jadi langkah selanjutnya yaitu saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk menggunakan mail merge. Nah, yang perlu disiapkan adalah, ini kebetulan saya sudah juga menyiapkan, biar cepat, nah, data nih, data siapa yang mau diundang dan alamatnya di mana. Saya beri contoh 5 orang. Ini ya, namanya Suherman, Ratna, dan lain-lain. Alamatnya Salatiga, dan lain-lain. Ya, ini ya. Jadi kalian sudah punya data dulu nih di Excel. Misalnya ada orangnya 100, kan enak nih. Udah dia di Excel, Anda tinggal pakai cara mail match nanti lebih gampang. Ya. Jadi ini contohnya 5 ya. Saya buat 5. Kalian buat dulu di Excel. Nah, kemudian caranya gimana Pak? Biar muncul di sini Pak otomatis sama di sini. Nama sama alamatnya. Caranya yaitu, oke sampai sini masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Selanjut. Nah, jadi bagaimana caranya menggunakan mail match ini? Jadi untuk membantu kalian ya, lebih cepat ya. Jadi caranya kita menuju ke My Links. Klik My Links. Kemudian pilih select ini ya. Recipients. Klik. Kemudian klikkan ini. Use exiting list. Klik ya. Dan kemudian kalian cari file Excel yang tadi ya, yang tadi saya tunjukkan, kalian cari filenya di mana, letakkan di mana. Kalian cari nih. Letaknya di mana. Oke, ini ya data amplop. Ini saya kasih nama data amplop. Oke, mohon maaf sebelumnya. Tadi untuk Excel nggak keluar ya? Iya, Pak, nggak keluar, Pak. Oke, mohon maaf. Ini susahnya seperti ini ya kalau Excel. Oke, sebentar ini saya lanjutkan ini sebentar. Ya, jadi ini ya untuk langkahnya yaitu memasukkan Excel ke Word, caranya tadi ya seperti tadi ya. Saya ulangi lagi deh, barangkali kecepatan. Yang pertama yaitu ke My Links, kemudian klik ini, ya, kemudian klik ini, ya, kemudian cari filenya di mana, ya, Excelnya taruh di mana nih, dicari. Gitu. Oke, nah ini filenya ini, klik Excelnya, kemudian open.
kemudian nunggu proses sedang. Nah, ini ada pilihannya ya, set 1, set 2, set 3. Oke, saya tunjukkan Excel-nya ya. Ini ingat-ingat ya, ini ada pilihan set 1, set 2, set 3. Oke, saya stop dulu. Saya menuju ke Excel. Tadi ya, belum muncul ternyata. Oke, sudah muncul Excel-nya? Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Jadi seperti ini ya bentuknya ya Excel-nya. Jadi kalian sudah menyiapkan datanya nih. Nomor. Aduh, sorry. Nama ya. Nama alamat nih, nama alamat ini sudah menyiapkan. Kalau namanya sampai 100 kan lebih enak nanti. Ini saya contohkan 5 aja, 5 nama sama alamat sudah ada di Excel ya. Nah, kemudian tadi berbicara tentang set 1, set 2, set 3 itu ya ini ya. Kita mau memasukkan data Excel-nya itu yang set 1, set 2 atau set 3. Nah, set 2 kan kosong, set 3 kosong. Yang saya isi adalah set 1. Nah, jadi tadi pilihnya adalah set 1. Nah, ini ya seperti ini ya Excel ya tampilannya. Nanti kalau misalnya banyak ya tinggal ditambahin aja siapa namanya sampai 100 atau berapa lamanya juga ya. Ini contohnya 5 aja. Oke, saya ini apa namanya? Stop Excel-nya. Apakah sudah muncul Microsoft Word di layar kalian? Sudah, Pak. Enggak, Pak. Oke. Oke, jadi kita kembali lagi ke sini ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita hanya menggunakan set 1. Jadi kita pilih set 1. Kita klik, kemudian oke. Oke, sudah datanya sudah masuk nih. Jadi data tadi yang di Excel tadi itu sudah masuk ke Word ya. Nah, oke, kemudian bagaimana cara untuk memunculkan nama nih? Pertama munculkan nama dulu ya. Jadi ini tanda X ini kita hapus karena kita meletakkan namanya di sini. Caranya adalah kita menuju ke ini lagi My Links ya, kemudian insert. Nah, datanya sudah ada nih. Tadi kan ada nomor, nama, sama alamat. Nah, kita kan ingin memunculkan nama, maka kita klikkan nama, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kedua di sini adalah alamat. Nah, untuk memunculkan alamat juga sama caranya. Kita menuju ke sini, klik, kemudian alamat ya. Jangan salah, jangan nomor, jangan nama, tapi alamat. Karena di sini nanti harus muncul alamat. Oke ya, jadi ini sudah disetting seperti ini. Nah, untuk melihatnya, kita bisa klik di Preview Result. Ya. Klik, nah, sudah muncul Suherman, alamatnya di Salatiga. Ini sudah sesuai dengan data Excel yang tadi saya tunjukkan ya. Nah, tadi kan saya mencontohkannya 5 ya. 5. Jadi kita bisa lihat nih, kita geser menggunakan tanda panah ini. Set akan berubah. Siti Maimunah akan berubah. Tegal, kemudian Alan Budi, Semarang, Dani, Pemalang, dan sebagainya. Jadi datanya itu sudah masuk ya. Cuman ini masih di satu amplop. Nah, karena kita ingin nge-print 5 amplop, bagaimana caranya, Pak? Jadi kita harus membuat 5 amplop sekaligus ya. Ini kan baru 1. Nah, caranya gimana, Pak? Caranya yaitu kita menuju ke sini, ke Finish and Merge. Kita klik, kemudian kita pilih Edit Individual. Ya, kita pilihnya Edit Individual Dokumen. Kita klik, ya. Kemudian kita pilih All, ya, semua. Ya. Kita pilih semua, karena kita ingin memunculkan 5 amplop ya. Tadi kan datanya 5, berarti nanti harus muncul 5 nih. Ini kan baru 1. Nah, jadi nanti setelah kita klikkan OK, maka nanti akan muncul 5 amplop. Coba ya, di klik OK. Oke, kita coba hitungnya. Ini 1, Suherman, 2, Ratna, 3, Dani, 4, Alan,
5 city. Oke? Sudah ya, berarti sudah 5 ya. Data sudah muncul semua sesuai dengan yang di Excel tadi. Nah, ternyata nih ada masalah nih di sini nih. Kok ini garisnya ada 2, Pak? Aduh, gimana nih, Pak, untuk menghilangkannya? Nah, caranya untuk menghilangkannya, kursor kita letakkan di bawah nih ya. Kursornya kita letakkan di bawah garis ini. Ya. Setelah sudah diletakkan di bawahnya, maka kita menuju ke home, kemudian ke sini. Seperti tadi ya, kita klik ini. Kemudian kita pilih no border. Kenapa no border? Ini kan bisa terlihat di gambar sini ya, bahwa no border itu untuk menghilangkan garis ya. Kalau top kan ini untuk memunculkan di atas, left, ini sebelah kiri, right, kanan. Nah, kalau no border berarti menghilangkan, tidak ada garisnya. Ya. Coba kita klikkan ini ya. Nah, oke, maka garisnya akan hilang. Ya, ini hilang ya. Karena tadi kita sudah menghilangkan. Maaf, enggak keganti Pak slide-nya. Gimana slide-nya tidak terganti? Iya, masih di kop surat yang pertama. Oh gitu? Iya, Oh, Pak. Oke. Makasih. Kok bisa ya? Ini button masih 1. Ini ya. Oke, coba saya stop dulu deh. Saya stop. Oke, mohon maaf ya. Ternyata masih yang tadi. Oh iya, sudah. Ini ya, ganti ternyata. Oke, share. Gimana? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Iya. Ternyata ini ganti file lagi ternyata. Oke. Sudah. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi ini ketika tadi kita sudah menyeting agar menjadi 5 amplop, ya hasilnya seperti ini ya. 1 Suherman, 2 Ratna, 3 Dani, 4 Alan, dan 5 Siti. Nah, tadi saya ulangi lagi. Nah, tadi ternyata ada masalah nih. Tiba-tiba muncul garis 2 ini ya. Yang lainnya enggak, yang lainnya aman ya. Aman ini. Ternyata ada 1 nih, tiba-tiba ada muncul 2 nih garisnya. Nah, cara untuk menghilangkannya yaitu kursor kita letakkan di sini ya, ini ya. Di bawah garis ya. Di bawah garis ini untuk menghilangkan garis ini ya. Kemudian kita menuju ke home. Ya, ini home. Kemudian kita pilih yang ini ya, biasa ya. Nah, ini kan banyak pilihannya nih. Kalau top itu kan garisnya di atas nih ya. Left garisnya di sebelah kiri, right sebelah kanan. Nah, kita pilih yang no border. Tidak ada garisnya. Jadi kita pilih ini agar garisnya hilang. Coba kita klikkan. Maka garisnya akan hilang ya. Seperti itu caranya untuk menghilangkan garisnya. Karena jika kita hapus seperti ini nggak bisa nih ya, hapus manual gini nggak bisa karena settingannya bukan seperti itu ya. Kalau kita hapus pakai keyboard ya ini ya nggak bakal bisa. Cara hapus ini juga sama nanti kalau misalnya mau dihapus garis ini ya pakainya ini tadi ya. Seperti ini ya karena cara menyetingnya itu berbeda. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah jadi 5 ya. Ketika sudah seperti ini, nah kalian bisa mulai mengeprintnya. Nah, di amplop yang sudah ada di print nanti akan keluar data seperti itu. Sudah ada namanya nih anak Suherman Salatiga, Ratna Kendal, Dani Pemalang dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan hari ini prakteknya yaitu tadi ya membuat surat undangan dan membuat amplop serta tadi ya menggunakan mail merge tadi ya agar datanya lebih cepat dikerjakan ya. Nah, nanti untuk pertemuan minggu depan ya kita masih akan membahas tentang Microsoft Word nih. Kita akan lebih mendalami lagi tentang Microsoft Word. Mungkin nanti di minggu depan kita akan bahas tentang bagaimana caranya memanfaatkan Microsoft Word untuk membuat skripsi proposal ya. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk ini saya stop dulu ya. Sudah selesai soal ini. Oke. Jadi
untuk minggu depan ya, untuk minggu depannya itu kita lebih kepada mahasiswa lah ya. Kalau ini kan untuk kantor ya, jadi ketika kalian terjun di dunia pekerjaan, ya salah satu tugasnya itu membuat surat seperti ini ya. Nah, untuk minggu depan insya Allah nanti akan saya ajarkan lebih kepada tadi ya, memanfaatkan Microsoft Word untuk skripsi ya, untuk membuat skripsi, untuk proposal ya. Jadi mungkin nanti ya kita akan berkutik di situ ya, bagaimana cara membuat skripsi yang baik dengan memanfaatkan Microsoft Word. Oke, seperti itu ya. Gimana, sudah paham tidak kalau pemberian Pak, bertanya. Oke, Linas ya. Pak, itu buat tanda tangan digital itu bagaimana ya Pak? Yang di surat tangan itu. Terima kasih. Oke, Linas ya. Linas lagi sakit, salah satu sakit tuh nggak diaktifkan videonya. Iya Pak, lagi sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Jadi untuk membuat tanda tangan digital seperti itu, ya banyak cara sih. Biasanya kalau yang saya pakai itu ya, kita bisa menggunakan kertas HVS. HVS kan itu kan kosong ya, polosan ya. Kemudian meminta orang untuk menandatangani di situ. Tanda tangan menggunakan ballpoint ya. Ballpoint yang bagus, yang tebal ya, jangan yang nggak tebal, yang bagus itu yang tebal. Ballpointnya yang tebal, tanda tangannya sejelas-jelasnya mungkin. Nah setelah itu bisa pakai foto HP juga bisa sih, yang penting jelas juga fotonya. Kita foto pakai HP, cekrek ya. Kemudian background-nya itu kan tadi kan background-nya HVS ya, putih ya. Nah itu kita hilangkan. Hilangkannya bagaimana caranya, Pak? Jadi bentuk tanda tangan yang tadi saya tunjukkan itu bentuknya adalah PNG. Ya, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sudah tahu ya. Jadi PNG sama JPEG itu beda ya. Kalau PNG itu background-nya itu tidak terlihat. Nah, contohnya tadi kalau misalnya membuat tanda tangan, nah nanti background HVS-nya itu dihilangkan. Jadi yang terlihat itu hanya tanda tangannya saja. Nah, caranya tadi setelah difoto, nah bagaimana caranya untuk menghilangkan background itu? Yang pertama kita bisa menggunakan ini website yang namanya, ini bentar saya tunjukkan ya. Saya buka dulu. Remove. Namanya Remove BG. Mana sih? Sebentar. Remove BG. Mana ini? Tadi, oh ini. Oke, sudah muncul? Linis ya. Dan teman-teman, ini sudah muncul tulisan Sudah, remove. Pak. Sudah ya. Nah ini. Jadi kita bisa manfaatkan ini nih, remove.pg ini ya. Background, begitu background. Jadi untuk menghilangkan background-nya di sini. Atau mungkin saya beri contoh ya. Contoh ini deh, ini ya, kita menghilangkan warna hitam. Kita nggak kelihatan, saya ambil gambar contoh ya. Saya ini sedang memasukkan gambar ya. Untuk menghilangkan background-nya. Ini ada prosesnya, jadi di drag aja ya. Jadi folder ya. Jadi kalian buka folder terus cari gambar. Terus dimasukkan ke sini ya. Nah, keluar gambar ini ya. Ada gambarnya kan, warna ungu. Ya, Pak. Ada ya? Ada ya. Nah, ini sebenarnya di samping ini yang kotak-kotak abu-abu putih itu sebenarnya tadi warnanya hitam ini ya. Jadi warnanya hitam. Ini kalau saya tunjukkan foldernya nanti saya harus keluar lagi, stop lagi. Ribetnya itu. Ya, jadi ini aslinya ini warnanya hitam ini ya. Nah, karena tadi saya sudah memasukkan di sini di website ini, maka background-nya itu akan hilang. Kita fokus ke warna ungu ini. Ya.
Nah, setelah ini ibaratnya tanda tangan. Jadi ini tanda tangannya nih yang keluar. Nah, background-nya itu akan hilang, HVS-nya itu akan hilang. Kemudian setelah seperti ini kita klik download. Nah, ini hasil download-nya sudah masuk di sini ya. Nanti kita bisa dibuka. Ketika dibuka, maka bentuknya adalah PNG nih ya, tulisannya PNG nih. Bukan JPEG. Ini bentuknya PNG. Nah, nanti baru bisa digunakan. Background-nya tidak terlihat lagi, hilang. Oke, seperti itu. Seperti itu, Linas. Ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Nah, jadi dicoba ya, Linas ya. Ya, Pak. Dicoba aja nanti pakai website itu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya ingin memberikan penawaran kepada kalian. Ya, agar apa ya namanya? Agar praktek tadi nggak langsung lupa. Jadi saya beri tugas membuat surat undangan. Ini saya menawarkan aja nih. Kalian lagi banyak tugas enggak nih? Banyak, Pak. Banyak banget, Pak. Banyak banget ya Allah, kasihan sekali ya. Banget Pak banyaknya. Oh ya Allah, saya melihat wajah-wajah kalian sangat menyedihkan ya, banyak tugas Pak. Aduh, langsung pasang muka melas ya jadinya. Banyak Pak. Banyak ya. Oke. Kalau gitu ya udah nggak apa, saya kasih praktek apa namanya. Ini udah direkam ya? Yang rekam siapa kalau boleh tahu? Apa dari Saya, Pak. Siska? Anissa. Oh, Anissa. Oh, Anissa. Oke. Oke, Anissa ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman ya. Oke, tugasnya ini aja deh. Mungkin karena kalian banyak tugas juga. Kalian buat surat undangan aja ya. Amplopnya nggak usah. Undangan kayak tadi. Silakan bebas. Kalian apa isinya? Saya nggak ini sih apa namanya nggak terlalu memperhatikan isinya apa. Yang penting bagaimana caranya kalian menempatkan ini logonya, kemudian apa tanda tangannya, kemudian stempel ya. Untuk stempel itu karena stempel itu kan sifatnya pribadi ya. Dan kalau stempel mungkin tidak usah, nggak apa-apa deh. Saya beri keringannya, nggak usah stempelnya, karena memasukkan stempel itu kan juga sama seperti memasukkan logo dan tanda tangan ya. Jadi biar lebih mudah lah buat kalian, stempel nggak usah, nggak apa-apa. Jadi yang saya nilai nanti ini ya, penempatan logonya, garis tepinya, garis bawah ini ya, kemudian memasukkan tanda tangan dan simbolnya. Jadi nanti dikirimnya dalam bentuk Microsoft Word ya, jangan PDF. Ya. Jadi biar saya nanti tahu, oh ya benar pakainya ini cara seperti itu. Oke, gimana? Atau mau bikin amplop? Mau bikin amplop, mau bikin undangan? Undangan Pak. Undangan aja Pak. Oke, Priyo sama Karni langsung undangan aja Pak. Oke, undangan ya. Iya Pak. Setuju? Bikin undangan? Setuju Pak. Setuju Pak. Ya. Dikumpulkan kapan? 3 minggu ya Pak? 3 minggu. Kapan-kapan Pak? Kalau selesai Pak, kalau selesai. Kalau lulus ya? Ada Pak, 2. Kalau setelah skripsi aja gimana? Oh boleh Pak. Nah, boleh. Ide Itu bagus sama Pak. amplop juga nggak apa-apa Pak. Boleh Kalau Pak, habis boleh, skripsi. boleh. Ada. Bikin 5 surat juga jadi Pak. Oke, suratnya. Yang penting jangan surat cinta Abdul ya. Nanti kamu salah bikin surat nanti. Oke, gini aja saya beri waktu sampai hari Minggu ya. Bisa lama loh waktunya. Sampai hari Minggu. Oke. Hari Minggu atau besok? Karena Minggu aja, Pak. Senin dah Pak, Senin. Selasa, Senin Pak. Pak. Senin, Minggu Pak. banyak deadline Pak. di minggu apa iya banyak deadline. Benar Iya, Pak, Pak, banyak, Pak. benar. Senin Pak itu udah Maret juga boleh Maret. udah dari sananya Pak.
Top. Oke, Senin ya. Jadi biar bisa saya koreksi, saya lihat dulu. Oke, Senin. Jadi Selasa kan kita bertemu lagi. Senin sudah terkirim. Ya, saya cek dulu. Ya. Selasa kita ketemu lagi. Oke, deal? Iya, Pak. Deal, Pak. Deal ya. Oke, memberatkan dia nih. Nah ya. Pak, kumpulinnya di mana? Oke, kumpulinnya tadi sudah saya berikan di layar ya untuk mengumpulkannya. Sudah saya set di sana di layar. Jadi silakan nanti mengumpulkan seperti biasa ya, upload di layar. Oke, ada kesulitan kemarin waktu mengupload di layar? Tidak ada, Pak. Enggak, Pak. Aman ya? Oke. Pak, Oke. mau nanya. Oke, siapa ini? Saya. Astria. Alia. Oh iya. Iya. Itu surat undangannya pakai mode block style. Ya, serah, boleh. Tapi bebas ya, Pak? Boleh Bebas. semi block style atau block style? Bebas. Pasti, Pak. Yang saya nilai yang tadi ya, cara menaruh logo, garis sama tanda tangan itu. Ya, sama kerapian sih, sama kerapian nanti kalau saya bilang gitu nanti tulisannya nggak rapi, rata pinggir semua kan gawat itu. Ya, jadi kerapian juga saya nilai, hanya isinya aja sih. Kalian membahas tentang apa, undangan acara apa, kegiatan apa itu bebas ya. Tapi kerapian juga ditentukan ya, cara menggunakan bold, kemudian underline, tali kalau ada, simbol, nah itu juga saya nilai. Oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, nanya lagi. Oh, siapa nih? Inas. Oh, Inas. Pak, Inas apa Linas sih? Itu Ines, Pak. I-nya double. Oh, Ines. Linmas, Pak, Linmas. Inas, Pak. Kok I-nya double sih? Ya, nggak tahu, Pak. Bapak saya yang buat. Oh, artinya apa? Kalau boleh tahu artinya apa? Jangan nggak tahu. Apa sih? Kayak suka bergaul gitu. deh, Pak. Lindungan masyarakat. Bukan, Pak. Jangan dengerin Maisu. Oh gitu. Oke. Gimana Linas? Oh, ini baterai saya low nih. Ini, Pak, buat nomor itu nggak usah harus ada kan, Pak? Nomor surat sama lampirannya. Lampirannya nggak usah. Seperti tadi ada contohnya aja kayak gitu. Nomor surat kalau mau dikasih bebas, nggak apa-apa sih ngasal. Gitu Linas. Inas. Iya, Pak. Makasih. Oke, sudah ya. Ini lebih juga nih. Gimana? Sudah paham? Ya, paham, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Paham, Pak. Mau nanya, Gimana udah? Pak, itu harus surat semua apa bisa milih amplop atau surat gitu, Pak? Surat aja lah, biar sama. Biar penilaiannya juga gampang kan, jadi kan sama loh dalam proses penilaiannya. Nanti amplopnya kapan-kapan deh. Ya, kalau misalnya ada yang mau nikahan nanti suruh bikin amplop. Gitu Ya, udah. Masuk, Pak. Ya gitu, bisa dimulai dari sekarang mengerjakan, mungkin kalau Islam bisa dikerjakan dari sekarang. Bisa di-download ya tuh materinya ya, bisa mulai di-download setelah ini, di-download, dipelajari, dan rekamannya mungkin bisa ditonton lagi ya. Barangkali tadi masih ada yang bingung dan belum paham, bisa ditonton lagi. Ya, Anissa ya yang rekam ya. Anissa yang ngerekam ya? Iya, Pak. Oke, nanti langsung di-share di grup aja.